Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik semuanya. Marilah kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Kita membaca doa, silahkan mimpin doa oleh ketua kelasnya. Baiklah jika sudah, siapa yang tidak hadir hari ini? Baiklah jika hadir semuanya, maka kita akan mempelajari materi lanjutan dari materi kemarin, yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Tidak lupa kan, ini mata kuliah apa? Ya, benar sekali, mata kuliah manajemen sarana dan prasarana, di mana kita akan membahas hari ini mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari pemeliharaan, tujuan dari pemeliharaan, manfaat dari pemeliharaan, serta cara melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin Ibu perlu mengetahui apa yang sudah anak-anak pelajari atau Anda pelajari mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Dari pengertiannya, ada yang tahu atau masih bingung pemeliharaan itu bagaimana? Pasti tentunya tahu kan, pemeliharaan seperti kita merawat suatu barang atau kita menjaga suatu barang tersebut agar barang tersebut dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, dari pemeliharaan sarana dan prasarana, coba Dimas sebutkan pemikiran Dimas itu pemeliharaan itu apa sih gitu. Misalnya kayak pemeliharaan itu berupa apa gitu misalnya. Coba Dimas jelaskan dulu ya apa mengenai pemeliharaan tersebut. Baiklah, menurut Dimas Bu, pengertian dari perawatan itu adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai atau siap digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin sekian pendapat Dimas, Bu. Nah, benar. Jadi yang diungkapkan oleh Dimas tadi benar, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana itu merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Nah, jadi suatu alat atau suatu barang yang menunjang kegiatan pembelajaran yang berupa sarana maupun prasarana yang digunakan di sekolah itu harus dipelihara sehingga pemeliharaan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu atau bisa juga oleh masyarakat sekolah terutamanya. Nah, jadi kalau bukan kita atau masyarakat sekolah, siapa lagi akan menjaga atau memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, jadi pemeliharaan itu mencakup segala daya dan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan. Nah, jadi sarana dan prasarana ini perlu dipelihara karena dapat menunjang kegiatan pembelajaran kita, seperti laboratorium, seperti lapangan olahraga itu kan perlu dipelihara atau dilakukannya penjagaan agar dapat digunakan setiap pembelajaran atau kegiatan pembelajaran akan dilakukan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Baiklah, di sini Ibu sudah menuliskan di papan tulis mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada pemeliharaan dari sarana dan prasarana itu mencakup satu pengertian dari pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana tadi sudah Ibu jelaskan mengenai pengertiannya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana, di mana tujuan dari pemeliharaan itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari pemeliharaan itu yang pertama itu sebuah langkah atau pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan memastikan tingkat keadaan dan kesiapan serta meminimalisirkan biaya perawatan. Nah, jadi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ini itu merupakan sebuah langkah atau pencegahan dari kerusakan, di mana agar sarana dan prasarana itu dapat digunakan atau
meminimalisir biaya yang akan keluar jika membeli alat yang baru, mending kita melakukan pemeliharaan, menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut agar dapat digunakan di saat waktu yang telah ditentukan. Misalnya dalam jam pelajaran olahraga itu kan waktunya sudah ditentukan. Nah, dalam jam praktikum di laboratorium juga sudah ditentukan. Jadi lebih baik kita memelihara daripada kita harus membeli alat yang baru dalam jangka waktu yang terus menerus, atau kalau kita tidak memelihara barang tersebut nanti akan rusak atau terjadinya kerusakan pada barang tersebut. Nah, asalnya tujuan khusus tadi sudah Ibu jelaskan, tujuan umum tadi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari pemeliharaan sarana prasarana yang khusus, di mana yang pertama itu ada untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Nah, yang dimaksudkan itu adalah kita lebih mengoptimalkan usia pakai peralatan. Misalnya dengan kita menjaga sarana dan prasarana seperti bola atau alat-alat yang ada di laboratorium itu, lebih baik kita optimalkan usia pakainya daripada kita harus membeli atau sering terjadinya kerusakan jika peralatan tersebut tidak dijaga atau tidak dipelihara. Nah, jadi yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan dan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Nah, di mana dari pemeliharaan sarana dan prasarana ini kita diperlukan keahlian atau cara yang berbeda dengan memelihara sarana dan prasarana sekolah itu tidak sama, di mana pemeliharaan alat olahraga itu berbeda dengan pemeliharaan alat yang ada di laboratorium. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan secara berkala, di mana tidak semua peralatan atau sarana dan prasarana itu digunakan harus dicek secara rutin. Misalnya ada yang secara berkala atau secara rutin. Yang secara rutin itu barang yang digunakan setiap hari, seperti alat tulis kantor itu dibersihkan secara rutin tiap hari. Jika yang dibersihkan secara berkala itu seperti alat praktikum, seperti barang-barang ada di labor. Nah, jadi itu dibersihkannya saat melakukan kegiatan praktikum, maka harus dibersihkan setelah melakukan kegiatan praktikum. Nah, jadi Ibu minta untuk perhatiannya kepada Ibu, yaitu mengenai materi kita hari ini. Tolong jangan ribut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, tentunya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut terdapat manfaat, di mana manfaat-manfaatnya itu terdapat manfaat baik secara langsung yang bisa dirasakan maupun tidak langsung. Nah, kita mengetahui bahwa peralatan atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu tidak hanya guru dan siswa yang menggunakan, namun semua masyarakat sekolah itu dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Baiklah, jika terjadinya kerusakan atau hancurnya peralatan sarana dan prasarana di sekolah, maka yang salah adalah masyarakat sekolah atau yang berada di sekolah tersebut. Mungkin itu jawaban dari Nisa, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat pemeliharaan, di mana manfaat pemeliharaan itu yang pertama ada jika peralatan itu terpelihara dengan baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. Nah, jadi jika kita menjaga atau memelihara peralatan atau sarana prasarana di sekolah, tentunya akan lebih panjang umur peralatan atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut, sehingga kita dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan yang baik akan mengakibatkan jarang terjadinya kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, di mana maksudnya itu pemeliharaan yang baik atau pemeliharaan yang benar dilakukan di sekolah atau dilakukan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana itu akan lebih memakan biaya yang sedikit, atau
biaya yang minim untuk melakukan perbaikan daripada kita harus membeli peralatan yang baru lagi. Nah, yang ketiga yaitu dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol barang tersebut atau sarana dan prasarana yang berupa alat tersebut, sehingga menghindari dari kehilangan. Nah, jadi maksudnya kita dengan memelihara pemeliharaan atau melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut, maka akan mencegah terjadinya kehilangan dari barang tersebut, karena kita kan selalu menjaga barang yang ada di sekolah atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita. Nah, jadi kemungkinan kecil untuk hilangnya barang tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang. Nah, jadi misalnya dalam laboratorium, alat praktikum itu sudah digunakan atau sudah dipakai. Nah, jadi tidak dibersihkan, maka akan ada hitam-hitam di dalam gelas-gelas kaca yang ada di laboratorium itu, atau peralatan-peralatan itu akan berkarat di laboratorium. Nah, jika dengan pemeliharaan yang baik atau dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana, maka akan baik dan enak dilihat dan dipandang. Nah, yang terakhir yaitu pemeliharaan yang baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik juga. Nah, jadi dalam kita praktikum atau melakukan kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana sekolah, jika kita memeliharanya, maka akan hasil pekerjaan kita akan lebih baik. Nah, jika dibanding dengan barang yang kita gunakan itu atau alat yang kita gunakan itu dalam keadaan kotor, kumuh, atau kurang layak pakai, jadi sehingga hasil pekerjaan kita tidak akan optimal. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan mengenai 3 materi kita tadi yang di papan tadi. Yang pertama tadi ada pengertian, yang kedua tadi ada tujuan, yang ketiga ada manfaat. Nah, jika tidak ada pertanyaan, maka ibu yang bertanya. Nah, jika pemanfaatan yang dilakukan di sekolah tersebut kurang optimal, siapa yang akan disalahkan misalnya di sekolah? Coba bisa jawab. Nah, benar yang diungkapkan oleh Nisa. Jadi jika peralatan atau sarana dan prasarana itu rusak atau tidak terpelihara dengan baik, maka yang salah adalah masyarakat sekolah tersebut, baik dari kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, gurunya, petugas kebersihannya, maupun siswanya juga. Nah, jadi semua itu harus saling berbaur atau saling memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat digunakan dalam kondisi layak pakai untuk jangka waktu tertentu. Mungkin itu materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf, dan akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan ibu tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dan untuk pematerian minggu depan kita akan membahas mengenai cara pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, jadi jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan tetap semangat sekolahnya ya. Gapai cita-citanya setinggi mungkin. Sampai bertemu di minggu depan. See you next time, Ananda semuanya.